Oke, halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya mau sharing sesuatu tentang yang namanya pertolongan Tuhan. Jadi, kira-kira tahun 2014 itu aku ambil S2, kuliah S2. Kemudian aku itu di bidang IT, dan dunia IT itu kan luas sekali ya. Luas sekali, ada banyak bidang lah, ada konsentrasi-konsentrasinya gitu. Kemudian 2014 itu aku bergumul. Aku mau fokus di bidang apa gitu ya. Kalau teman-teman tahu dari backgroundku sebelumnya itu aku sebenarnya nggak suka IT. Kemudian karena aku nggak lolos di kedokteran, akhirnya aku kuliah IT. Tetapi 2014 itu ketika saat menentukan banget, ketika itu aku pun berdoa karena aku harus menyediakan tema atau judul buat tesis gitu ya, tesis. Kemudian entah kenapa aku bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus ambil bidang apa, aku harus menggeluti bidang apa sih, spesialisasi apa sih yang memang aku harus bangun. Karena aku tahu Tuhan itu kan yang buat kita, dia itu penjunan kita, dia itu creator kita, dia menciptakan kita dengan spesifikasi tertentu. Ketika orang menciptakan satu laptop atau handphone dengan harga yang variatif, karena mereka punya spesifikasi yang berbeda. Ada yang memang kapasitasnya untuk bisa menampung memori yang besar, sehingga itu bagus banget mungkin untuk foto kayak gitu. Atau memang ada beberapa laptop yang untuk para gamers yang speednya itu harus kenceng. Kemudian ada juga yang mungkin developer atau programmer yang membutuhkan spesifikasi khusus. Jadi setiap kita itu punya spesifikasi. Dan kalau aku boleh berkata gini, ada banyak sekali orang pengen sukses gitu kan, pengen berhasil. Semua buku yang aku baca itu menyatakan bahwa benih untuk kita bisa sukses atau berhasil itu Tuhan sudah taruh dalam diri kita, yaitu lewat setiap talenta dan skill yang ada dalam diri kita. Bagian kita adalah mengasah sampai tajam, dan kita menjadi orang yang tak tergantikan di bidang itu gitu kan. Kita punya spesialisasi dan spesifikasi tertentu. Dan akhirnya waktu 2014 itu aku berdoa sama Tuhan, aku berdoa sama Tuhan. Di dalam hati nurani dan pikiranku muncul data. Kayaknya kamu harus buka YouTube deh. Kamu harus pelajari tentang data. Pelajari tentang data dan data. Kayak gitu. Terus data gitu, data. Terus akhirnya yang aku lakukan adalah ya udah aku buka YouTube. Setiap hari aku browsing tentang data. Kemudian aku menemukan yang namanya data mining, menambang data. Data itu adalah sesuatu yang ya kalau dibiarkan aja akan menjadi sampah. Teman-teman tahu ketika perusahaan-perusahaan retail kayak gitu ya, ketika mereka jual beli kan akan apa? Akan menghasilkan kayak invoice kayak gitu ya, akan jadi sampah kayak gitu kan. Data-data penjualan akan jadi sampah gitu kan, kalau nggak diolah ya kan. Ya paling manajemen tahu berapa sih sales kita bulan ini, kemudian berapa apa barang yang laku, hanya sebatas itu ya. Tetapi ternyata data itu bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi gitu. Data itu bisa diolah menjadi informasi jadi diolah lagi menjadi knowledge gitu. Knowledge itu diolah lagi untuk menjadi wisdom yang akan dibangun untuk decision support system, sistem pendukung keputusan dalam satu company. Makanya sekarang ini orang tidak mengambil keputusan berdasarkan experience aja atau berdasarkan insting, ya kan. Dulu orang experience-nya udah lama, kemudian dia punya insting yang bagus, kemudian dia bisa jadi decision maker. Tapi zaman now ini untuk pengambilan keputusan itu ternyata itu pakai yang namanya insight yang dikelola dari satu data. Nah dari situ kemudian aku geluti, kemudian aku menemukan satu ya, namanya sekarang itu eranya IoT, Internet of Things, everything is connected. Akhirnya apa? Dia akan memproduksi satu data gitu kan, memproduksi data yang luar biasa. Misal Anda punya banyak device ya,
punya device banyak, kemudian punya banyak akun di sini, terus update status dimanapun gitu kan ya. Dan itu semua memproduksi data gitu, upload data di YouTube menghasilkan data. Even itu video itu semua di save dalam bentuk data, kita sebutnya data gitu kan. Kemudian apalagi gambar itu disimpan dalam bentuk data, kemudian diolah kayak gitu. Makanya bisa memprediksi muka kita ya. Untuk AI sekarang udah bisa memprediksi, oh ini wajah siapa gitu ya, pakai algoritma tertentu. Dan itu menarik banget. 2014 itu aku disuruh untuk mempelajari tentang data gitu kan, mempelajari tentang data. Kemudian Tuhan bukain sesuatu yang ajaib gitu kan ya. Ya udah, kamu geluti aja tentang data. Kemudian tesisku tentang big data gitu ya. Itulah kenapa kalau teman-teman semua search di Google itu cepet banget munculnya, karena di belakangnya udah pakai teknologi big data. Dan per menit tahun kapan itu ya, orang yang tanya ke Google itu 2 juta orang tiap menitnya gitu. Bayangin sekarang kalau kita manusia ditanyain gitu, apa nggak pusing jawabnya gitu. Nah semua itu udah pakai teknologi big data. Kemudian juga Facebook, Twitter, kemudian YouTube ya, setiap orang upload, misalnya nanti upload video di YouTube juga akan memproduksi space, storage-nya akan kemakan gitu kan. Dan kenapa kita bisa akses YouTube begitu cepat juga karena apa, di belakangnya teknologi big data. Akhirnya tahun 2014 aku berinisiatif untuk menggeluti bidang data dan aku belajar tentang big data. Dan akhirnya zaman dulu data mining udah pernah ada, tetapi kayak reborn lagi sekarang, namanya adalah data scientist. Tahun 70-an para pakar itu sudah menemukan teori-teori, tapi itu dibuang kayak nggak penting kayak gitu. Karena apa? Datanya kecil. Nah sekarang dengan data yang begitu besar, nggak bisa lagi kita mengolah dengan kekuatan biasa gitu, hanya untuk perhitungan biasa. Mereka akan melakukan banyak teori-teori yang di sana ada algoritma, asosiasi, clustering, klasifikasi untuk melihat pola-pola tersembunyi dari suatu data itu sampai dapat insight gitu ya. Nanti bisa modelingnya untuk prediksi, untuk fraud detection juga bisa kayak gitu. Nah disitulah. Nah, dari situ itu saya belajar untuk satu hal. Ketika kita nggak tahu kita mau kemana, arah hidup kita itu seperti apa, ya kita harus tanya kepada pencipta kita. Dan Tuhan yang akan membuat kita, mengarahkan kita, dan memberikan pertolongan buat hidup kita. Seperti itu. Dan yang terjadi adalah tahun ini adalah tahun 2020-2019. Itu permintaan orang yang ahli di bidang data itu luar biasa. Teman-teman boleh search di Google permintaan data scientist. Itu high demand banget. Hampir semuanya mencari data scientist ini karena penting banget orang seperti ini untuk bisa memproduksi insight yang akan dipakai untuk improvement, untuk prediksi, untuk antisipasi gitu-gitu. Nah, jadi apa? Jalan yang Tuhan bukakan itu ternyata sekarang itu sesuatu yang diperlukan banget di pasar. Dan waktu itu saya menggelutinya udah sejak tahun 2014 gitu. Nah ini saya sebut tentang tuntunan Tuhan. Dan hari ini engkau yang di luar sana, apapun yang kau butuhkan, hari ini tuh aku dapat satu ayat, aku mau bacakan di Yesaya 31 ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Saya ganti dengan nama saya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Ida, ya, melindungi dan menyelamatkan Ida, memelihara Ida dan menjauhkan celaka. Dan aku percaya pertolonganmu datang dari Tuhan hari ini, dimana kita tidak tahu kita mau berjalan kemana. Berdoa, tanya sama Tuhan, dengan caranya Dia akan menunjukkan jalan. Dan ketika kita taat, di depan pasti ada sesuatu yang terang. Seperti itu. Jadi selamat hari Minggu, tetap semangat, beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.